hadis Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini karena sudah mendekati Ramadan, saya ingin sampaikan tentang temanya tarhib Ramadan. Di mana-mana, di mushola, di fasum, di langgar, di masjid, bahkan di rumah-rumah, semua orang sudah melaksanakan sambutan Ramadan itu dengan mengundang orang, ngaji yasin, baca tahlil, kemudian santunan anak yatim, dan kadang ditulis namanya tarhib Ramadan. Bahkan nanti ada taklik akbar, UAS itu di Ibnu Sina, tarhib Ramadan. Banyak orang tak paham tarhib itu apa. Tarhib itu bahasa Arab. Sekarang kan di Indonesia ini banyak sudah diambil dari bahasa Arab sama dengan kitab. Kitab ini kan sebenarnya bahasa Arab. Kitabun, satu kitab. Banyak kitab, kutubun. Kitab suci. Sebenarnya kalau diartikan buku suci. Tarhib itu apa? Diambil asal mula katanya secara etimologi, rahibah yarhabu, rahban wa marhaban. Oh, tarhib ternyata marhaban. Nah, tapi kalau diambil dari kalimat asalnya fi'il madinya rahibah. Apa artinya rahibah yarhabu, rahban wa marhaban? Marhaban bihudurikum, welcome to my house, welcome to Batam. Nah, kalau bahasa kampung saya welcome, kan gitu Pak Heru. Kalau bahasa Raja Salman, marhaban. Marhaban itu artinya keadaan suatu hati yang lapang, yang senang karena kedatangan tamu. Senang hati saya karena kamu datang, tapi disimpulkan artinya selamat datang. Lalu kalau tarhib itu masdar, tarhiban. Diambil kata asalnya itu rohabah, ditasdid. Yang kalau marhaban itu rohibah, kalau tarhib rohabah, ditasdid. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Rohaba yurohibu tarhiban. Berarti kalau ditasdid menguatkan. Ada upaya, ada usaha orang hatinya lapang dengan kedatangan tamu itu. Jadi tarhib Ramadan, usaha kemudian effort yang ada dalam hati kita menyambut bulan Ramadan dengan senang hati, dengan gembira, dengan bahagia, dengan luas hatinya. Luas hati itu maksudnya apa? Apapun yang diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan, kita sudah senang. Terserah Allah mau menyuruh aku nanti bulan Ramadan tak boleh berbicara yang tidak baik, saya siap melaksanakan. Makanya disampaikan oleh hadis Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman, karena hanya mengharap ridho Allah dan menghitung banyaknya dosa, ihtisab, dihitung-hitung dosa kita, maka diampuni dosa-dosa kita, tidak hanya hari ini, tapi dosa yang lalu, 1 tahun yang lalu, diampuni oleh Allah. Begitu kalau kita lapang hati. Maka sebagai orang yang beriman, sering kajian subuh, sering sholat berjemaah, mestinya harus bangga dan senang, luas hatinya menunggu datangnya bulan Ramadan. Lalu kalau ditanya apa persiapan kelapangan hati itu apa? Pasrah dan tawakal sebelum Ramadan kepada Allah itu apa? Yang pertama tentu kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Sebelum Ramadan kita betul-betul perbaiki hubungan kita dengan Allah. Mungkin sejak sebelum Ramadan, sebelum Sya'ban ini kita sudah jauh dari Allah. Memang sholat, tapi sholatnya jarang khusyuk. Allahu Akbar, kunci di mana? Allahu Akbar, nanti mau kena goyah. Dari mulai takbir sampai assalamualaikum, sholat duhur atau sholat asar? Masih mending. Kadang ada sholat Allahu Akbar sudah tidak tahan dari rakaat pertama asinamu kentut aja, tapi ditahan betul-betul. Ketika sujud puas langsung rakaat yang keempat. Begitu setan itu menggoda manusia ketika sholat. Pak Ustadz kok tahu? Saya ngalamin juga masalahnya. Bukan karena buat-buat saja, tapi memang seperti itu. Memang tidak diganggu. Janganlah kau sholat. Tidak seperti itu setan kalau ganggu orang yang sudah istiqomah. Tapi diganggu ketika sholat. Rakaat kedua sudah hilang kemana? Entah apa yang dibaca. Salah satunya kenapa sholat tak khusyuk? Karena kadang kita tak memahami dan tidak tadabbur. Ketika kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan. Terus sampai ke terakhir kadang tidak tadabbur dengan maknanya, tidak memikirkan, tidak merenung dengan makna apa sebenarnya
Kita lagi sedang diskusi dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, jangankan hartaku ya Allah, semua ibadahku, semua salatku, sujudku ini hanya untukmu ya Allah. Kalau itu diresapi aja udah nangis kita. Ini dari Allah Akbar saja entah kemana-mana. Besok saya undangan, terhib Ramadan makan sate kambing lagi. Macam-macam. Sampai 4 rakaat hilang tak berkesan sholatnya. Bukan berarti tidak sah, tapi khusyuknya tidak ada. Nah, oleh karena itu kita perbaiki. Dengan cara apa Pak Ustadz? Perbaiki dengan hubungan Allah dengan taubat. Kok bisa taubat? Apa itu taubat? Tabah yatubu taubatan. Kembali ke jalan yang benar. Kenapa kok kembali kepada jalan yang benar? Karena yang maha benar Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Nasuhan. Benar-benar taubat, bukan taubat kaleng-kaleng. Karena ada taubat sambal, ada gertak sambal. Seperti apa Pak Ustadz? Itulah kenapa langkah-langkah taubat itu banyak sebenarnya. Saya ingin sampaikan, kalau dihitung ada sekitar 12. Saya beberapa saja saya sampaikan, karena nanti ada ilmu Ramadan juga yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada step-stepnya. Kata Rasulullah SAW, yang pertama orang bertaubat itu kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah. Jadi kalau kita berjalan dari SMA 3 ini, berjalan mau ke Adira Garden misalkan. Lurus saja, ternyata sampai di perumahan Puri Sebliti kita belok kiri. Saya ini kan mau ke Masjid Baitus Salam. Tanya sama orang, Pak Ustadz mau kemana? Ke perumahan Adira Garden. Salah Pak Ustadz, jangan belok kiri. Kalau belok kiri ke Puri Sebliti. Pak Ustadz balik lagi ke jalan yang asal, baru lurus lagi. Nah, kembali ke jalan yang asal itu namanya taubat secara bahasa. Tapi taubat secara istilahan yaitu kembali ke jalan yang benar. Artinya kalau ingin benar sampai ke Adira Garden, baliklah kamu karena tersesat. Dulu orang mau ke masjid, tapi dipanggil sama orang, sini bang. Apa bang? Abang tahu nggak Pak RT kemarin kenapa? Udah cerai sama istrinya. Akhirnya karena senang dengar gunjingan seperti ini tak jadi ke masjid. Nah, berarti dia tersesat. Kembalilah ke jalan yang benar. Mungkin kalau ditanya, Pak Ustadz, saya tak pernah berdosa karena saya sering sholat. Kalau orang ada mengatakan saya tak pernah berdosa, berarti dia itu ketika berbicara saya tak berdosa, dialah berdosa. Karena tidak ada orang manusia itu tidak berdosa. Semuanya pasti punya salah, punya dosa, punya silap. Makanya kalau ditanya, Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti punya salah, pasti punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabin, dan sebaik-baik orang yang salah dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Jadi jangan menganggap diri ini tidak berdosa. Banyak salah, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat perasaan, maksiat pikiran, semuanya ada. Jadi kalau ditanya, tapi adakah makhluk yang tidak pernah berdosa? Ada. Apa itu? Malaikat. Ada makhluk yang selalu salah, selalu dosa. Dari mulai awal kali ketika dia sudah diberikan kekuasaan untuk menggoda, dia selalu salah. Sampai sekarang pun tidak ada benarnya. Apa itu? Setan. Jadi kalau dibilang ada makhluk yang tidak pernah berdosa, ada. Namanya malaikat. Ada makhluk yang selalu berdosa, namanya setan. Salah, silap. Jadi kalau ada orang bilang, bapak-bapak punya kawan, kerjaannya cuma salah aja, dosa, salah, berarti dia adalah setan. Jadi apa maknanya? Bahwa setiap manusia itu pasti punya dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kembali ke jalan yang benar. Langkah pertama merenung, bertafakkur. Untuk bertobat kepada Allah, merenung. Ada ditanya seorang laki-laki, Pak Haji nampaknya saya baru sekarang saya tengok Pak Haji pengajian. Apakah Pak Haji ini sudah lama pengajian? Saya baru Pak Ustadz. Gimana ceritanya Pak Haji bisa ikut pengajian? Saya sudah tobat Pak Ustadz. Iya, gimana ceritanya Pak Haji tobat? Dulu saya Pak Ustadz ketika mak saya meninggal, pas mau dikubur, saya berdiri di atas Pak Ustadz. Tiba-tiba ada orang yang nolak dari belakang Ustadz. Dorong saya, jatuh ke dalam kuburan tuh Pak Ustadz. Akhirnya saya tak bisa naik lagi, saya gendong mak saya. Ketika saya gendong mak saya, itulah terjadi dalam hati saya bergetar Pak Ustadz. Saya merasakan ternyata saya nanti juga mati seperti ini. Jadi ketika itu saya bertobat Pak Ustadz. Jadi kalau bapak-bapak punya kawan asik nak berjudi, asik mainan skater, pakai judi, gaplek pakai judi, berzina dan segala macam, tolak aja ke dalam kuburan, insya Allah dia bertobat. Pak Haji, yang ini gimana?
ceritanya bertobat? Saya dulu Pak Ustadz memang orangnya tak pernah sholat. Jangankan mau sholat berjemaah Pak Ustadz, sholat subuh tak pernah. Gimana ceritanya Bapak kok bisa berjemaah? Dulu saya suruh jemput istri saya Pak Ustadz. Pertama saya tak mau. Bang, jemput saya bang, saya pengajian di Sekupang. Ah, naik Grab aja lah dek. Oh kalau seperti itu bang, abang jangan marah. Kalau aku dilarikan oleh supir Grab. Oh akhirnya saya tak mau Pak Ustadz. Setiap hari saya antar jemput istri saya Pak Ustadz. Pernah seketika juga saya jemput, rupanya belum selesai pengajian. Saya dengar kajian itu Pak Ustadz, akhirnya terketuk hati saya tobat. Jadi orang bertobat karena merenung. Gimana Pak? Kok bisa bertobat? Malam-malam istri saya terbangun Pak Ustadz, saya juga terbangun. Apa kata istri saya? Bang, aku mimpi abang mati. Gimana kalau abang mati? Langsung tergaget saya Pak Ustadz. Gimana abang kalau mati? Hanya 5 kalimat. Gimana abang kalau mati? 4 kalimat. Saya terpikir tiap hari Ustadz, iya ya, gimana kalau aku mati? Kalau aku mati gimana? Kalau mati gimana? Kalau mati gimana? Itulah yang dipikirkan, akhirnya orang bertobat. Jadi orang bertobat karena berpikir, gimana kalau saya mati? Gimana kalau saya mati? Tapi zaman sekarang, orang tuh sudah tidak mau berpikir, tidak mau renung. Kenapa? Sibuk dengan HP, sibuk dengan main game online-nya, sibuk dengan cangkruannya. Jadi akhirnya tidak berpikir. Kalau setiap hari orang berpikir, saya akan mati besok, saya akan mati sebentar lagi, maka pasti orang itu berbuat dosa apapun cepat tobat. Jadi yang pertama, orang bertobat merenung, tafakkur. Lalu yang kedua, menyesal. Menyesal, an-nadamu lillahi fil qalbi, tapi menyesalnya menyesal karena Allah. Banyak orang menyesal, apa orang istilahnya bilang, kapok. Menyesal bukan karena Allah. Pak, Bapak kok sudah tobat, tak berjudi? Iya Pak Ustadz, saya udah kapok, saya tak mau judi lagi. Kenapa? Ketangkap. Jadi dia bertobat karena ketangkap. Bapak kenapa tak main domino lagi? Aduh saya Pak Ustadz, gara-gara itu saya dilempar comberan Pak Ustadz sama Pak RT. Akhirnya saya tobat. Jadi dia tobat, dia kapok karena sesuatu, bukan karena Allah. Sama dengan perempuan. Bu, ibu sudah bertobat. Sudah Pak, saya sudah tak mau operasi plastik lagi Pak Ustadz. Kemarin saya operasi plastik, hidung saya ini mancung luar biasa Pak Ustadz. Rupanya 2 minggu kemudian meleleh Pak Ustadz. Piat hidung saya. Kenapa Bu? Saya tak percaya lagi. Udah kapok saya Pak Ustadz. Saya tak mau lagi merubah wajah saya ini. Tak merubah lagi dengan takdir Allah. Padahal sudah jelas perempuan itu tidak boleh la tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Al-Ahzab ayat 33. Perempuan suruh istri-istrinya Bapak jangan bersolek, bergaya, berhias seperti jahiliyah. Bagaimana seperti jahiliyah? Memang pakai jilbab tapi lehernya nampak. Sekarang ada jilbab, kupingnya nampak, lehernya nampak. Entah model jilbab seperti apa. Berhias luar biasa, lipstik, alis, bulu mata, tapi untuk kondangan. Diketahui, dilihat oleh lelaki lain. Itu tak boleh. Itu yang dimaksud dengan la tabarrujna tabarrujal jahiliyah. La'anal washimat wal mustausimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husnil mughayyirat khalqallahi. Allah melaknat, bukan cuma haram. Allah melaknat orang yang bertato, yang minta tato, wal mustausimat, yang mentato. Yang mentato dan minta ditato, dilaknat oleh Allah. Kalau dilaknat berarti kan sama dengan setan, bukan cuma haram lagi. Wal mutanammisat, dan perempuan-perempuan yang mencukur alisnya habis, sulam alis, numbuhin alis, alisnya diukir. Wal mutafallijat, dan perempuan-perempuan yang mengkikir giginya, dipasang gigi kawat, bukan karena ingin memperbaiki, tapi ingin memperbagus. Sudah bagus giginya, tapi di veneer, kemudian dipasang gigi kelinci, dipasang gigi macan, gigi singa, dipasang gigi monyet, macam-macam, biar terlihat. Kalau ketawa, tajam kali giginya si kawan. Kemudian apa kata Rasulullah? Lil husnil mughayyirat, tujuannya untuk memperbaiki, memperbagus, tapi mengubah dengan takdir. Hanya untuk biar dipuji oleh orang. Cantik betul istrinya Pak Ustadz itu ya. Kenapa? Giginya macam gigi monyet, tajam-tajam misalnya. Seperti itu. Khalqallah, terhadap Allah. Makanya ada ibu-ibu kadang mencukur alisnya, diambillah cukur punya suaminya. Habis itu dibagusin. Rupanya kebablasan dia. Hampir separuh dipotong. Akhirnya setelah nengok di kaca, di cermin, kaget dia. Mak, aku macam vampir katanya. Akhirnya karena separuh kena cukur, dihabiskan semuanya.
Setelah dicermin lagi, wah ini tak bagus nih kalau dicukur sekali. Dicukurlah yang satu lagi. Sekali nengok cermin, kaget sendiri dia, macam tuyul. Setelah itu, diteleponlah sama kawannya, Jeng, kalau perempuan kan dipanggil Jeng atau Say, cepatlah, kita mau kondangan ini, udah jam berapa ini? Dia sudah cukur alisnya habis, bingung dia. Gimana caranya alis ini bisa tumbuh? Akhirnya cari-cari tak ketemu, ketemulah dengan spidol whiteboard. Spidol whiteboard punya suaminya, kebetulan suaminya guru. Diambillah spidol whiteboard, dilukis seperti ini. Kan udah habis alisnya, dicukur habis. Walat mau tanam misot, cukur alis habis, dilaknat oleh Allah. Akhirnya ditajamkan sedikit, pergilah berangkat kondangan. Setelah sampai kondangan, rupanya di kondangan mati lampu. Panasnya luar biasa. Dikipas-kipaslah sama ibu yang alisnya pakai whiteboard tadi. Kemudian berapa menit kemudian melelehlah keringat dari kepalanya. Sampai ke alis, udah bingung, diambil tisu, diusap-usap. Belepotanlah setiap orang lewat di depan ibu itu. Bu, sehat bu, senyum semuanya. Kata si ibu, alhamdulillah sejak alis saya dicukur, rupanya saya disegani sama orang. Kenapa bu? Disenyumin sama bu. Orang senyum itu bukan segan. Udah hampir takut nengok muka belepotan karena pakai whiteboard. Sampai di rumah malam. Jam 9 dia sama mak sosialita. Sampai di rumah tok-tok-tok. Assalamualaikum, kata si istri. Dibuka sama suaminya. Kaget suaminya loncat. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Ditiup, bang, aku bini kau bang kan. Aku kira hantu kau kan. Apa maknanya? Bahwa jangan sampai istri bapak-bapak bersolek merubah wajah, pasang bulu mata, pasang disulam alis, dipasang gigi vener, dilaknat. Ini bukan kata saya menyampaikan saja. Hadisnya sahih dari Rasulullah SAW. Mulai sekarang tak apa-apa kau dek, tak cantik keluar. Yang penting kau ketika tidur kau seperti bidadari, seperti artis selebgram. Kalau keluar terserah kau jelek. Ini kadang banyak orang ingin membaguskan dirinya hanya ingin pamer, dipuji oleh suami orang. Nah, ini akan repot. Bertobatlah. Menyesal perempuan itu karena dia bersolek kembali kepada jalan Allah. Lalu yang ketiga, apa step-step langkah dari tobat? Yaitu yang ketiga adalah al-itmaru alla ya'udu ilaih. Bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama. Bertekad hatinya untuk tidak melakukan dosa yang sudah dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar tobat istighfar saja, tapi dalam hatinya bertekad. Al-itmar alla ya'udu ilaih. Seperti apa? Ada orang tobat sambal, gertak sambal. Pak Ustadz, saya sudah kapok, saya tidak mau makan cabai lagi. Asam lambung saya naik. Besoknya lagi diundang untuk sambut Ramadan. Ada macam nasi rawon dikasih sambal terasi. Dimakan lagi. Jadi orang ini namanya tobat sambal. Jangan seperti tobat sambal. Besok saya kapok untuk tidak makan cabai, tapi sebulan lagi, setahun lagi nengok cabai dimakan lagi. Orang hari ini tak mau bertobat karena merasa saya masih lama mati. Udahlah nanti aja. Sudahlah nanti aja. Saya tak mau bertobat. Padahal Ramadan sudah sampai. Orang kalau disampaikan Ramadan bukan karena kebetulan saja, tapi Allah sengaja kita disampaikan Ramadan. Boleh jadi yang pertama, terlalu banyak dosa kita tak bisa diampuni kecuali di Ramadan. Karena di Ramadan diampuni dosa kita, di Ramadan juga kita diberikan hadiah Lailatul Qadar yang ibadah pahalanya sama dengan 1000 bulan. Yang kedua, kenapa orang disampaikan di Ramadan meskipun dia tak banyak dosa? Boleh jadi Allah menginginkan karena kita sering memberikan kebaikan, kita sering sedekah. Allah ingin ketika engkau di Ramadan, kau sedekahnya lebih banyak lagi. Maka bersyukur hari ini, bertobat kepada Allah dengan salah silap. Itulah yang disebut dengan kembali ke jalan yang benar, kembali kepada jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Taala. Mamin muslimin yutnibu dzamban summa yatatahharu summa yusalli rak'atain summa yastaghfiru illa ghafarallahu lahu. Tidaklah satu muslim ketika dia berdosa, maka apa yang dilakukan? Mandi tobat, sholat 2 rakaat, sholat sunat tobat. Lalu yang ketiga, beristighfar, al-iqrar bil lisan. Bukan teriak tobat, tobat bukan. Tapi astaghfirullahaladzim. Diucapkan di lidah, mengaku di depan Allah. Jangan mengaku di Facebook, jangan mengaku di Instagram, jangan mengaku di media sosial, tapi mengaku dosa kepada Allah SWT. Ini yang pertama, perbaiki hubungan kita
dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Apa kata Allah? Kecuali orang yang tobat. Siapa orang tobat? Amanah. Orang yang memperbaiki imannya dengan ikut sering kajian, ikut dengan berkumpul dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang yang mengajak kita ke agama untuk berjamaah, lalu amila amalan sholihah. Karena dalam lingkungan kita tuh ada 3. Untuk memperbaiki iman, meningkat tidaknya iman kita itu ada 3 lingkungan yang bisa mempengaruhi. Yang pertama, lingkungan di rumah. Berkawan dengan siapa? Bertetangga dengan siapa? Seringkah kumpul di masjid atau tidak? Sering-seringlah kumpul dengan orang-orang yang mengajak kebaikan atau tidak. Jadi iman kita itu dipengaruhi dengan lingkungan sekitar. Ada komunitas hadroh, ada komunitas yang mengisi guru-guru ngaji di TPQ. Lalu yang kedua, pengaruh terhadap iman kita itu di mana? Yaitu pengaruh ketika kita di kantor. Berteman dengan siapa di kantor? Kalau berteman dengan orang yang sering berjamaah, sesibuk apapun kita di kantor main HP, lagi main komputer, main laptop, tapi kawannya, ayo cepatlah sholat. Ini kawan tak enak. Jadi kadang kita berjamaah sholat tepat waktu di kantor itu bukan karena iman kita, tapi karena ada yang ngajak. Aduh tak enak lah, aku sama kawanku. Ini kawan dekat. Akhirnya pergi. Yang ketiga yang parah, yang bisa mempengaruhi iman itu, di mana lingkungan kita? Lingkungan medsos, lingkungan grup WhatsApp, lingkungan di FB. Berteman dengan siapa di FB? Berteman dengan siapa dengan Instagram? Memfollow akun siapa? Katanya ingin tobat, tapi akun-akunnya masih belum di-unfollow, akun-akun vulgar, akun-akun yang menggunjingi orang, akun-akun gosip. Sama dengan di grup, memang grupnya banyak, tapi ada satu grup namanya grup CLBK. Berkumpullah alumni di situ. Oh, kita kan alumni SMP. Iya bang, katanya. Mana laki kau? Ini lakiku bang. Laki kau kok PKI? Apa bang PKI? Pendek kurus hitam. Ganteng abang lagi katanya. Buat dosa saja. Mana laki kau dek? Ini lakiku. Kok kurus kering? Jadi isinya cuma bergunjing. Kalau seperti itu keluar saja. Nambah-nambah dosa saja. Biasanya kalau keluar dari grup kan ditelepon sama admin. Bro, kenapa keluar dari grup? Gimana nggak keluar? Isinya setan, genderuwo, mak lampir, nyiblorong, nyuruh kidul. Nanti kalau aku tak keluar sama macam kalian aku hantu juga. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa lingkungan di medsos itu mempengaruhi terhadap karakter dan bahkan kepada iman kita. Meskipun kita sering sholat, sering puasa, rajin sujud, tapi kalau di grup-grup itu masih saja menggunjing orang, kita menikmatinya, meskipun kita tak komit, sama saja. Makanya jangan dilarang ketika ada orang yang keluar dari grup, boleh jadi menurut dia, udahlah aku tak mau gabung ke grup, karena isinya cuma hanya berdebat tentang politik, bukan ngajak kebaikan. Jangan dihalangi. Isinya grupnya grup RT, grupnya grup RW, yang di dalam isinya caci maki, ngomongin pengurus masjid, ngomongin tetangga yang lagi diusir, entah macam-macam. Berarti dia kan yang menjadikan kita jauh dari Allah. Wa amila amalan sholiha, beramal soleh. Ini pasti sudah tahu semuanya. Maka kalau itu yang dilaksanakan, insya Allah tobat kita diterima. Yang penting jangan sampai kembali lagi. Lalu yang kedua, tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, selain memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan tetangga, dengan saudara. Sering saya sampaikan, man sarrahu ayyub satallahu fi rizki, wa yunsa'alahu fi atarihi falyasil rahimah. Orang kalau ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka sambung silaturahmi. Seperti apa silaturahmi salah satunya? Kalau tidak sempat hadir ke rumahnya, disinilah biasakan salam-salaman setelah sholat, sebelum sholat. Tapi kadang ada orang bilang, salam-salaman setelah sholat bid'ah, gara-gara salaman itu masuk neraka. Tidak masalah, silahkan. Bahkan hadisnya kata Rasulullah SAW, ma min muslimaini, tidaklah dua orang Islam, yaltaqiyan, mereka bertemu, fayatasofahan, kemudian dia bersalam-salaman, ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa, diampuni dosa kedua orang ini sebelum berpisah. Nah, ini ibu bapak-bapak harus amalkan. Jadi bukan hanya sekedar anjuran dari ulama. Nabi mengatakan orang yang bertemu sama-sama muslim, setelah bertemu salam-salaman, saling menyapa, sebelum mereka berdua berpisah, diampuni dosanya. Tasaqat dunubahuma kama tasaqat waraqutus syajar. Dosanya itu dia berguguran sebagaimana daun kering berguguran, seperti itu dosanya. Daun kering gugur ke tanah, setelah itu ada angin, hilang.
Begitu juga ketika kita bertemu, salam-salaman. Maka jangan pernah tidak melakukan salam-salaman. Meskipun ada orang bilang tak boleh salam-salaman setelah sholat. Yang tak boleh salam-salaman itu pas sholat. Allahu Akbar. Sehat Pak? Itu yang tak boleh. Yang kalau setelah sholat silahkan. Sebelum sholat. Ini banyak yang seperti itu Ustaz Subhan. Tak boleh. Bid'ah katanya. Tak ada Nabi seperti itu. Nah ini yang tak bagus. Salam-salaman minta maaf. Maafkan orang. Tapi urusan hutang tetap lanjut. Jangan gara-gara ini aku dengar dari kajian Ustadz Nuruddin, orang yang salaman gugur dosanya bro. Jadi hutangnya 700 gimana bro? Ya tetaplah hutang itu hutang-hutang guys. Jangan bilang gara-gara dosa tergugurkan, hutang tak dibayar, tetap lanjut. Yang ketiga, ilmu Ramadan. Ini yang akan saya bahas agak banyak, nanti sampai suruk saja. Seperti apa ilmu Ramadan? Yang pertama, idan tosafa Sya'ban, fala tasumu hatta yakuna Ramadan. Ketika nisfu Sya'ban sudah lewat, janganlah kalian berpuasa kecuali sampai bulan Ramadan. Nah, ini banyak polemik ini. Jadi setelah nisfu Sya'ban tak boleh ada puasa-puasa lagi. Akhirnya si istri itu dengar kajian ini, pulang ke rumah, alhamdulillah bang. Kenapa dek? Sohehnya hadisnya. Hadis ini dari Abu Daud, hadis riwayat dari Abu Hurairah. Tengok bang, setelah nisfu Sya'ban bang, tak boleh puasa lagi bang. Kenapa bunda? Aku kan punya hutang puasa katanya. Jadi tak usah, nanti hutang puasanya nanti setelah Ramadan. Nah, ini yang salah. Yang tak boleh puasa itu tidak ada unsur niat yang lain. Kalau puasanya kodok, wajib dibayar. Boleh puasa. Kalau terbiasa Senin Kamis, silahkan. Besok Senin, silahkan puasa. Karena terbiasa. Kalau sudah terbiasa puasa Daud, silahkan. Kalau puasa nadar, nanti kalau sebelum Ramadan aku beli mobil Pajero Sport, aku akan puasa 3 hari. Wajib laksanakan. Yang tak boleh puasa, setelah nisfu Sya'ban sampai Ramadan, puasa yang tidak ada unsur syar'inya. Aku puasalah, puasa apa? Ya pokoknya puasa, haram. Tak boleh. Kalau puasa qadha, puasa Senin Kamis, ada unsur syar'inya, maka silahkan berpuasa. Jangan disalahartikan hadis ini. Jangan diambil mentah-mentah hadis ini. Yang pertama. Yang kedua, sebentar lagi kita akan mungkin ada perbedaan. Jangankan puasa Ramadan, nisfu Sya'ban aja berbeda. Yang nisfu Sya'ban kemarin malam sekarang, besoknya ada nisfu Sya'ban lagi. Pak Ustadz, ada kemarin saya ngaji kajian ibu-ibu. Saya bingung Pak Ustadz, pening nengok grup WhatsApp. Kenapa? Katanya nisfu Sya'ban kemarin, kok ini ada nisfu Sya'ban lagi? Ibu jangankan nisfu Sya'ban, Idul Fitri aja bisa sampai 3 kali, saya bilang gitu. Jangan nisfu Sya'ban. Yang penting ibu, jadi gimana Pak Ustadz? Yang penting itu ibu beramal bukan hanya sekedar nisfu Sya'ban. Dari Sya'ban pertama ibu banyak ngaji Al-Quran, minta ampun kepada Allah. Oh iya Pak Ustadz, jangan nunggu nisfu Sya'ban taubat sama Allah. Jangan nunggu nisfu Sya'ban sholat tahajud. Jadi apa maknanya? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian kata Rasulullah karena nengok anak hilal, dan berhari rayalah kalian karena nengok anak hilal. Fa in gubi alaikum fa atimmu iddatas sab'ina salatina Sya'bana salatin. Fa in gubi alaikum fa akmilu iddatah Sya'bana salatin. Kalau ternyata nanti tidak nampak anak hilal itu, maka sempurnakan hitungan Sya'ban 30 hari. Maknanya apa? Bulan Sya'ban ada 29 hari, ada 30 hari itu kalau bulan Hijriah. Kalau bulan Masehi ada yang 28. Bulan Februari 28 hari. Tapi kalau Hijriah tidak ada yang 28. Di Masehi ada 31. Kalau di Hijriah, kalau enggak 29, 30. Tidak ada 28 hari, tidak ada 31 hari. Agustus, 31 hari. Maret, 31. Insya Allah begitu. Nah, apa maknanya? Kalau nampak hilal, maka boleh berpuasa. Berapa derajat? Nah, yang mengatur ilmu tentang menengok hilal, itu namanya ilmu falak. Kalau orang barat bilangnya ilmu astronomi. Jadi ilmu falak itu apa? Nengok hilal. Hilal itu bulan, tapi yang sabit